Untuk tamu undangan yang masih ada di luar, kami mohon untuk ke dalam, acara kita segera mulai. Mohon maaf sebelumnya, kita nggak bisa di sini karena protokol dari panitia. Yang maaf. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmatullahi Maha Kuasa. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih pada hari ini kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan diberikan niat yang tulus untuk memperkasai atau meneruskan perjuangan dari organisasi persaudaraan jalan air Indonesia yang dijiwai manuvernya keimanan dan kemanusiaan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, acara kita bacakan untuk sudah. Untuk acara yang pertama adalah tabur bunga yang sudah kita lakukan. Yang kedua adalah untuk penghormatan yaitu tari topeng. Untuk acara yang berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya kita stansa, pembacaan teks Pancasila, ikrar sumpah jati diri bangsa, pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945, Mars Kejaksaan Indonesia. Yang berikutnya adalah santunan pada 7 orang nanti akan diwakilkan dan diberikan kepada langsung oleh Bapak Umar. Yang berikutnya doa lintas agama nanti bergantian. Yang berikutnya selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia, dari Spakpol, dan dari Federasi, terus Astrid. Untuk yang sambutan berikutnya Ketua DPD PJDA Indonesia. Sesi berikutnya adalah wawasan kebangsaan yang akan dilakukan oleh Biseto. Yang sesi kedua adalah diskusi atau dialog wawasan kebangsaan. Untuk berikutnya penutup doa, nanti ada pengucupan tumpeng yang akan dipimpin oleh Di Suroso. Yang terakhir adalah menyanyikan lagu Hari Merdeka Kami Subur serta baiklah hadirin. Yang pertama adalah mengucapkan yang sangat-sangat terhormat buat penjenengan yang kita hormati untuk saat ini adalah dari Pendeta Asmanul Khalid, dari Bapak Pendeta Kristanto Budi Prabowo, dari Jero Mangku Kurang Susanta, dari IM Dhamma Wijaya Mahatera dan Di Suroso. Selain yang terhormat pula Bapak Panitia, Bapak Umar, Ketua Panitia Kabupaten Malang, serta yang terhormat Bu Dr. Anda Wahyu Sawitri yang ambil mati, serta peserta semua dalam acara ini yang kami cintai. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk acara yang berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa. Kami mohon untuk semua hadirin.
Untuk petugas membaca bisa langsung ke depan. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia
Indonesia. Satu, 1. ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar sumpah jati diri bangsa. Sumpah jati diri bangsa. Sumpah jati diri bangsa. Kami, warga negara Indonesia bersumpah. Kami warga negara Indonesia bersumpah. 1. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia 1. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia dimanapun kami berada. dimanapun kami berada. 2. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia 2. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia kapan saja dalam keadaan apa saja. kapan saja dalam keadaan apa saja. 3. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia 3. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia apapun resikonya. apapun resikonya. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh umat darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin tetap berdiri. Untuk berikutnya adalah Mars Kejaksaan Indonesia. Atas segala rahmat Allah
dari negerimu, cinta tanah air Indonesia. Satukan tekadmu, gerakan tenagamu, membangun Indonesia Raya. Wahai anak bangsa, lindungi bangsa dan nusa ini. Wahai anak bangsa, sejahterakan dan teguhkan bangsa ini. Laksanakan ketertiban dunia, itulah cita-cita bangsa. Merdeka nusaku, damailah bangsaku, inilah Indonesia Raya. Sejahtera rakyatku, selamatlah negeriku, Indonesia Raya. Mari selamanya. Hadirin dimohon duduk kembali dan petugas kembali ke tempat masing-masing. Baik, untuk acara berikutnya adalah santunan yang kita panggil mohon ke depan. Yang pertama adalah adik Kaila, adik Kaisa, adik Ina Fitria, adik Rofa, adik Rama, adik Raffi, dan adik Ulaina. Untuk yang terhormat Bapak Umar untuk menyerahkan santunan. Jangan lupa untuk dokumentasi, Mas. Terima kasih semua. Semoga doa-doa adik-adik bisa membawa berkah dan apa yang kita santurkan sampai kepada ibu. Terima kasih. Baik, untuk sesi berikutnya adalah doa lintas agama yang kita awali dari sebelah kanan berurutan. Boleh berdiri di tempat ataupun ke depan, monggo. Secara bergantian. Untuk dokumentasi,
Baik, mohon izin, kami akan mengucapkan doa lintasan agama. Saya akan memulai doa secara agama Buddha. Barangkali ada hadirin yang agama Buddha, mohon kita bersama-sama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, para bodhisattva, mahasatwa, dan makhluk-makhluk suci lainnya. Pada hari ini kami berkumpul di pelataran Monumen Pahlawan Trek Malang dalam persaudaraan cinta tanah air Indonesia menyelenggarakan acara sarasian kebangsaan dan doa bersama lintas agama. Dengan kekuatan keyakinan kami pada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, para bodhisattva, mahasatwa, dan makhluk-makhluk suci lainnya. Dengan kekuatan himpunan jasa kebajikan yang telah kami kumpulkan sejak dari kehidupan lampau hingga saat ini, kami melangitkan doa. Semoga para pahlawan yang telah gugur mendahului kami guna merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia mendapatkan tempat yang termulia di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga bangsa Indonesia terbebas dari semua penyakit, semua penderitaan, terbebas dari malapetaka, bencana dan musibah, rasa takut, kesedihan, permusuhan, tanda-tanda jelek, dan segala macam rintangan apapun lenyap adanya. Semoga bangsa Indonesia senantiasa dikaruniai keberhasilan, kemenangan, kesejahteraan, kemakmuran, kesuksesan, kesehatan, kejayaan, dan kebahagiaan. Bawatu sabha manggalan rakantu sabha dewata sabha buddhanu bawena sada soti bawantute. Bawatu sabha manggalan rakantu sabha dewata sabha dhammanu bawena sada soti bawantute. Bawatu sabha manggalan rakantu sabha dewata sabha sangga nuhavena sada soti bawantute. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Izinkan kami melantunkan puja mantra. Mari kita bersama-sama untuk mengendingkan kita, pusat dan pikiran pada kesadaran yang paling dalam. Saya akan pimpin acara ini. Om Awinamastu Namasidam. Om Anubadrah Kartayo Waktu Wisata. Om Sriyam Bhavantu Sukham Bhavantu Punam Bhavantu. Om Brahma Patye Sarvaya Namaswada. Om Swargantu Pitaro Dewa. Swargantu Pitaro Kanam. Swargantu Sarvaya Namaswada.
bagian tua pitaro dewang, bagian tua pitaro kanam, bagian tua pitaro sarwaya nama swada. Manoharam Dewa Datanugrahakam Yarjanam Sarwa Pujanam Nama Swaha Amadiyastiyasya Paramajoti Rakta Tejo Namastuti Sweta Pangkaja Madhyaste Baskaro Namostuti Om Trayo Ambakem Jaya Mahi Sukandim Pusti Wardanam Urauka Matiyo Tendrana Namretak. Oh yang widi, pada sore hari ini kami berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Kami bersimpuh menengadahkan tangan memujamu yang widi, dengan mempersembahkan puji-pujian kehadapanmu yang widi. Kami bersyukur atas kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang Engkau telah turunkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat menerima kenikmatan yang Engkau telah turunkan untuk menyambut Hari Raya Kemerdekaan RI yang ke-78. Dengan pada hari ini kami berkumpul untuk mengadakan sarasehan bangsa. Semoga Tuhan memberkati seluruh para peserta dan bangsa Indonesia yang tercinta. Berikanlah kami petunjuk agar peringatan Hari Raya Kemerdekaan tercinta ini dapat menjadi kenangan yang indah untuk kami semua warga bangsa Indonesia, guna mengikat dan merekatkan persaudaraan dan persatuan bangsa. Anugerahkanlah kepada kami kebeningan hati dan kejernihan pikiran dalam mengisi kemerdekaan ini, untuk mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman hidup dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Teguhkan kami bangsa Indonesia dalam merajut persaudaraan sejati, sehingga kami mampu mewujudkan cita-cita para pendahulu kami yang telah berjuang untuk merebut kemerdekaan dari para penjajah. Hindarkanlah negara kesatuan Republik Indonesia dari mara bahaya, perpecahan, penyakit, bencana alam, dan cobaan-cobaan lainnya yang dapat menyengsarakan kami bangsa Indonesia. Teguhkan rasa cinta tanah air, tumbuh suburkan rasa persaudaraan kami bangsa Indonesia, sehingga mampu membangun bangsa ini sesuai dengan cita-cita para pejuang kemerdekaan, menuju bangsa Indonesia yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Oh yang widi, yang maha pengasih dan maha penyayang, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami. Ampunilah para tokoh dan para pemimpin kami. Terimalah perjuangan para syuhada-syuhada bangsa kami, mereka yang telah berkorban jiwa raga dengan tetesan air mata dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Dan berikanlah surga kepada para pendahulu-pendahulu perjuangan, para pejuang-pejuang bangsa Indonesia, sehingga dapat hidup tentram di alam surga. Kami berharap limpahan rahmat serta anugerah yang widi. Semoga kami mampu mendengarkan apa yang baik dan segera, dan semoga kami dengan jasmani yang sehat dan kuat dapat mempersembahkan puji-pujian dan menikmati hidup ini yang Engkau berkahi. Kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami. Swaha.
Om Sriam Bhavantu Asukam Bhavantu Purnam Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Izinkanlah saya menyampaikan doa secara penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Adil, yang Maha Kuwasa, kawula ingkang sami sesarengan panggih wonten pelataran Monumen Pahlawan Trip saperlu ngawontenaken acara sarasehan kebangsaan saha tasakuran hari ulang tahun kaping 78 kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang Maha Kuwasa mugi paring sinar pepadang bimbingan saha pangayoman dumateng kawula sami sahingga katuntun saged nglampahi gesang ingkang migunani kangge masyarakat bangsa lan nagari. Pinebihaken saking sakatahe beda kalis nirsambikala. Yang Maha Kuwasa dumateng roh sucinipun para leluhur, khususipun roh suci pahlawan Trip dalah pahlawan pejuang kusumaning nagari ingkang sampun katimbalan ing papan kasedan Jati. Kawula nyuwun Yang Maha Kuwasa kersa paring pangapura, pangayoman saha panggenan ingkang ayem tentrem ing papan swarga langgeng. Yang Maha Kuwasa dumateng para pemimpin, para pejabat ingkang ngemban pranataning nagari ing Nuswantara, wilayah tingkat RT ngantos presiden, kawula nyuwun saged katuntun nglampahi tatanan budi pakarti ingkang luhur, tumindak jujur lan adil, sahingga cita-cita masyarakat adil lan makmur saged kasembadan. Yang Maha Kuwasa sinar pepadang bimbingan saha pangayoman ingkang kaparingaken kawula ngaturaken agunging panuwun. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Adil. Matur nuwun. Izinkan saya dengan doa secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena pada sore hari ini kami Kau kumpulkan di tempat ini untuk boleh menikmati anugerah-Mu, anugerah kasih-Mu yang mempersatukan kami di tempat ini. Kami percaya hanya dengan kasih-Mu itu pula kami boleh mengalami suasana persaudaraan, suasana di mana kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Secara khusus kami mensyukuri atas anugerah kemerdekaan yang telah Kau berikan kepada tanah air kami, tanah air yang boleh kami tinggali, tanah air yang boleh kami hidupi di tempat ini. Kami percaya dan kami boleh menikmati anugerah keanekaragaman yang boleh kami rasakan, kami alami di tanah air Indonesia ini. Semoga dengan keanekaragaman yang ada, kami pun boleh mensyukuri atas anugerah kasih-Mu itu. Butir-butir rahmat-Mu selalu Engkau curahkan kepada kami. Bapa, dalam rasa syukur itu pula kami ingat akan para pejuang, khususnya di tanah air kami, yang telah Engkau panggil mendahului kami.
Berikanlah anugerah pengampunan dan kedatangan abadi di dalam kerajaan-Mu, di dalam keabadian surga. Kami juga mohon berkat-Mu bagi kami yang masih dalam perjalanan hidup di dunia ini, agar rahmat kasih-Mu boleh kami hidupi terus-menerus di tanah air Indonesia ini, sehingga kami boleh saling mencintai satu sama lain dengan kasih-Mu sendiri. Bapa, kami mohon berkat-Mu agar kami boleh mengisi hari-hari kami, mengisi kemerdekaan yang ada di Indonesia ini dengan suasana persaudaraan sejati, suasana butir-butir kasih-Mu dihadirkan dimanapun kami berada. Kami percaya sekat-sekat yang ada di sekitar kami akan boleh menghantarkan kami untuk boleh menikmati kebersatuan yang disatukan dengan kasih-Mu sendiri, di mana kasih-Mu kekal abadi. Semua ini kami persembahkan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas nama rahmat Allah yang Maha Kuasa. Om Swasti, Om Swasti, salam sejahtera, Rahayu, Rahayu. Terima kasih buat panitia yang telah memberi waktu buat kami untuk berdoa dalam keresahan kebangsaan ini. Bapak Ibu, saya akan berdoa secara agama Kristen dan yang lain bisa berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, sore hari ini kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami berbahagia karena kami boleh berdoa bersama-sama bersatu di lingkungan Taman Pahlawan ini. Kami bersyukur Engkau sudah anugerahkan usia dari negara kami 78 tahun. Itu merupakan anugerah. Pada sore hari ini kami berdoa Bapak untuk bangsa dan negara kami ini, baik presiden, wakil presiden, dan kabinet bersatu. Bahkan juga berdoa untuk tingkat provinsi, Kota Madia, Kabupaten, bahkan lingkungan kami di sini, agar Tuhan kiranya memberkati semua para pejabat yang ada di negara kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk aparat negara yang menghadapi tantangan di dalam dunia politik, di mana tahun 2024 ini Tuhan, negara kami yang akan mengadakan pesta demokrasi. Biar Engkau berikan kemampuan kekuatan buat semua aparat negara, baik TNI Polri, bahkan semua petugas-petugas, agar mereka dapat menjaga keamanan di negara kami ini sehingga tidak terjadi sesuatu hal yang mungkin terjadi antara kelompok-kelompok yang tidak diinginkan. Terima kasih Bapak. Kami percaya juga Tuhan, saat ini kami boleh merasakan kesatuan di dalam persaudaraan cita tanah air Indonesia ini, di mana kami boleh Tuhan berkumpul bersatu. Itu merupakan anugerah. Maka kami percaya Tuhan pada sore hari ini Tuhan memberkati kami semua. Sepulangnya kami nanti dari tempat ini, bahkan semua panitia yang sudah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Inilah doa permohonan kami Bapak. Kami percaya kasih Tuhan terus mengalir kepada kami sampai kami boleh merasakan cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui putra-Mu yang tunggal itu, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan saya memimpin doa dalam agama Islam. Kita berdoa dengan harapan semoga arwah para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia ini segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan yang paling tinggi di tempat mahkamah mahmudah, dan kita sebagai penerusnya diberi kelancaran, kekuatan meneruskan perjuangan-perjuangan beliau di masa-masa yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan ma'imin, hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma ya qadil hajat, Allahumma ya qadil hajat, Allahumma ya qadil hajat, Allahumma ya mujibah da'wat, Allahumma ya mujibah da'wat, Allahumma ya mujibah da'wat, Allahumma ya rafi'a darajat, Allahumma ya rafi'a darajat, Allahumma ya rafi'a darajat, Allahumma ya mukhilal muskilat, Allahumma ya mukhilal muskilat, Allahumma ya mukhilal muskilat, Allahumma ya syafi'a amwat, Allahumma ya syafi'a amwat, Allahumma ya syafi'a amwat, Allahumma ya kafi'al muhimat, Allahumma ya kafi'al muhimat, Allahumma ya kafi'al muhimat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, Allahumma zidna wa la tahusna, Allahumma akhirna wa la tuhina, Allahumma atina wa la tuhadina, Allahumma asirna wa la tu'asir alaina, Allahumma atina wa ta'ana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk itu kami mohon untuk Abah Umar untuk memberikan penghargaan PIN dari Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Atas dukungannya beliau-beliau ini kepada organisasi kita, mudah-mudahan doa dan pikiran serta batin yang baik untuk kita semua agar lestarinya Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan.
Hadirin untuk memberikan tepuk tangan yang meriah. Foto dulu. Bisa toh? Terima kasih, kami aturkan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Untuk Abah Umar, jangan beranjak dulu di depan, jangan. Gak boleh kemana-mana. Pegang cakap bendera, Abah. Biar lebih ringkes gitu, Pak. Baik. Untuk acara yang berikutnya adalah sambutan Ketua Panitia PCTA Indonesia Kabupaten Malang, Abah Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kepada sedulur-sedulur sepuh saya yang hari ini berkumpul di sini tempat, saya mengucapkan, saya menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga. Ini suatu sejarah baru bagi kami. Pangapunten, saya ini jadi wong-wong lain dosa popo, terus matur di depan para sepuh-sepuh beliau. Masya Allah, indah banget hidup ini. Saya mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga. Panjenengan semua sudah bergabung di sini tempat berdoa bersama di makam pahlawan Trip. Dari sesepuh-sesepuh itu lebih nyebutnya Mas Trip ini. Mas Trip ini juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Kolonel Purnawirawan Utuh Agung Karno Sugeng Kolonel, juga kepada Pendeta SN Simanung Kalim, SDHDSD Eknis, juga kepada beliau Pendeta Kristanto Prabowo, juga kepada Jomangku Mura Susanta, juga kepada Yang Mulia Dharma Bijayu Matera. Tidak lupa juga kami sedulur saya yang rumahnya Rododo Kisunoso, alhamdulillah. Juga kepada sedulur saya dari Tes Bangpol, matur nuwun sudah bergabung. Saya mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga. Hanya satu kata yang kami harapkan dari panjenengan semua, saya butuh dukungan doa. Kami ini PCTA ini masih sangat muda, Pak Romo, kami sangat muda. Usia kami sampai hari ini alhamdulillah baru 13 tahun. Kemarin kami ulang tahun yang ke-13.
artinya kaya saya SMP kendaan saya sing nangis gitu. Jadi alhamdulillah matur nuwun jenengan merapat, jenengan bergabung dengan kami, mohon doanya, mohon dukungannya. Saya kira cukup itu yang perlu kami sampaikan. Juga terima kasih kepada seluruh budaya. Wah, ini ada dari kerajaan Solo, matur nuwun Ki Rip, matur nuwun Gusunyil, matur nuwun yang lain yang saya tidak bisa menyebut namanya satu persatu. Jadi satu kata, bantu kami, doakan kami agar kami bisa merapatkan barisan dalam tanda kutip memperbaiki apa yang sudah ada di negeri kita itu. Sepertinya hari ini itu rodo jarine bahasanya itu pinggir-pinggir di sana-sana itu masih banyak yang beda-beda, akan menjadi indah, akan menjadi luar biasa manakala seluruh agamawan menjadi satu kesatuan, karena agamawan adalah bapaknya orang banyak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih, Pak Umar. Baik, untuk sambutan yang berikutnya adalah dari generasi penerus Mastrip. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Wahyu Sawitri MM untuk maju ke depan. Ibu Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan berbahagia kepada Bapak Ibu sekalian yang beragama lain. Semoga kasih Tuhan serta kita sekalian. Yang kami hormati Ketua Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Yang kami hormati jajaran dari pemerintahan daerah. Yang kami hormati para bini sepuh paguyuban ataupun organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kami diberi kesempatan untuk menghadiri acara yang digelar oleh PJTA yang mana sebetulnya ini adalah acara dadakan bagi kami. Yang saya rasakan pada saat ini adalah rasa haru yang luar biasa, yang mana panjenengan semua berkesempatan atau mengingat dari apa yang menjadi perjuangan Bapak Ibu kami di generasi TRIP. Perlu kami sampaikan bahwa kami adalah generasi kedua penerus TRIP yang ada di Indonesia. Yang ada di sini adalah generasi pertama kami. Kami adalah sebagai penerus, yaitu kami adalah putra putrinya sebagai generasi penerus TRIP yang ada di Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa organisasi TRIP yang ada sekarang beranggotakan dengan generasi kedua, lanjut dengan generasi ketiga yang ada di seluruh Indonesia. Ketua kami ada di Jakarta, yaitu Ibu Destri Damayanti. Kebetulan beliau menjabat sebagai pejabat tinggi Gubernur BI. Pada 31 Juli yang lalu, kami merayakan ataupun memperingati pertempuran Jalan Salak yang
terjadi pada tahun 1947. Persis seperti yang panjenengan bersani di depan ini adalah nama 35 orang pahlawan TRIP. Kalau Pak Ketua tadi menyampaikan bahwa kenapa disebut Mas TRIP, pejuang-pejuang pada saat ini adalah masih sangat di usia belia, antara usia 13 sampai dengan 16 tahun. Di usia SMP mereka berjuang. Itu sebabnya mereka juga punya slogan belajar, berjuang, dan bersenang-senang. Kenapa bersenang-senang? Karena mereka masih anak-anak di usia sekolah yang tidak seharusnya mengangkat senjata, tetapi beliau-beliau telah berjuang untuk mempertahankan, memperebutkan negara ini, membiarkan merah putih berkibar dengan air mata dan darah. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada panjenengan semua yang mana mengingat kami yang ada di sini. Sehingga doa-doa, apalagi tadi ada doa dari lintas agama yang pastinya akan sangat memberikan sesuatu yang luar biasa. Semoga arwah beliau yang dimakamkan dalam satu liang lahat ini berbahagia di sisi Allah di tempat yang berbahagia dan tenang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin sedikit saya sampaikan bahwa pahlawan TRIP yang ada di sini dulunya adalah Jalan Salak. Jadi setiap tanggal 31 Juli seperti 31 Juli kemarin kami memperingati pertempuran Jalan Salak di tempat ini. Jadi Nyuwun Sewu, memang tempat ini kami sakralkan untuk hanya berziarah dan berdoa. Jadi kalaupun tadi ada sesuatu yang kami aturkan kepada Pak Umar, dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf, karena memang kami tidak pernah melaksanakan kegiatan dahar ataupun melaksanakan kegiatan tari nyanyi di dalam lingkungan monumen pahlawan TRIP. Kalaupun di luar, membawa kita kemarin dengan renator dan memperingati pertempuran itu kita di jalan melaksanakan kegiatan itu dengan pertempuran segala macam, dar boleh, tapi di luar itu. Jadi untuk itu kami dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf. Terima kasih yang tak terhingga. Semoga panjenengan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun saya bercerita tentang pahlawan TRIP panjang, tetapi alhamdulillah pada tahun ini Pak Wali Kota Malang telah mengambil alih untuk hari 31 Juli itu akan menjadi hari sejarah pemerintah daerah. Kalau misalnya Surabaya memiliki 10 November, Malang nanti akan memiliki hari sejarah yaitu 31 Juli, setiap 31 Juli. Karena kalau panjenengan mengingat di semua kota, Taman Makam Pahlawan hanya ada satu, di Malang ada dua, dan ini adalah salah satu-satunya yang ada di Indonesia. Untuk itu kami juga mohon doanya untuk kami sebagai generasi penerus akan bisa melanjutkan slogan seperti yang tersampaikan, perjuangan diteruskan sampai ke akhir zaman. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Untuk cerita TRIP mungkin nanti Bapak narasumber bisa menjelaskan seperti apa ceritanya pahlawan TRIP. Dan untuk saat sekarang kami kemarin juga sudah melobi dengan kepala sekolah untuk SMP, SMA, dan SMK bahwa sejarah pahlawan TRIP akan masuk di dalam kurikulum pembelajaran ke depan. Terima kasih, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk sambutan yang berikutnya kami aturkan untuk wakil dari DPD PCTA Indonesia, yaitu Ibu Sri Nawang. Kami mohon untuk maju ke depan. sebesar-besarnya. Baik. Salam atas perkataan Allah yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama yang terhormat yaitu Ketua Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Malang Kota, yaitu Bapak Muhammad, dan yang kedua perwakilan dari Desmopol, yang ketiga Bapak Pendeta Siman Khalid, seorang pejuang PCTA, yang keempat yaitu Ketua DPD ORSIP, dalam hal ini yaitu Bapak Minggibut Karstono, dan yang kelima yaitu doa-doa di lingkungan persaudaraan cinta serta budaya-budayawan Malang yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Perlu diketahui bahwa persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan ini bukan komunitas agama, tapi komunitas kebangsaan, yaitu komunitas lintas agama, berbagai macam agama dan kepercayaan yang bersinergi untuk memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Perlu diketahui bahwa Dewan Pemrakasa yaitu Bapak Mukhtar Mukti yang ada di Jombang, di Indonesia persaudaraan ada 33 DPD yang ada di Indonesia, dan khusus untuk di Jawa Timur kita ada sekitaran 30 lebih DPC, dan untuk di Malang ini ada profil yaitu 1 untuk DPC Malang Kota, yang kedua DPC Malang Kabupaten, dan yang ketiga DPC Batu, dan yang keempat DPC Pasuruan. Melalui momen yang indah ini, kali ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, ini perlu kita syukuri, dan sebagai awal kebangkitan dari momen ini yaitu kita dapat sinergisitas lintas agama khususnya di Malang Kota ini, dan pada umumnya kita juga dapat sinergi terus mulai saat ini sampai seterusnya. Mudah-mudahan dengan momen ini kita dapat terus bersatu, mulai dari Malang Kota, Malang Raya, ataupun sampai ke Indonesia. Perlu diketahui bahwa persaudaraan cinta tanah air Indonesia ini berdiri sudah 13 tahun.
Dan yang penting di sini yang perlu ditekankan bahwa kita dapat bersatu sesuai dengan kepercayaan kita, dapat bersinergi terus antar lintas. Demikian sedikit prakata dari kami. Mudah-mudahan melalui pemilu ini kita dapat bersatu terus dan kita berharap bahwa melalui momen ini Malang semakin bersinar. Demikian dari kami. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, rahayu rahayu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk sesi berikutnya adalah wawasan kebangsaan yang akan dimoderatori oleh Ki Seto beserta yang terhormat Kolonel Purnawirawan Dr. Agung Winarno, Ketua PHC 45 Kota Malang. Kami persilakan untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, dan Ulun Basuki Langgeng. Untuk acara berikutnya sekedar untuk memberikan wawasan tentang kebangsaan. Untuk itu kami mohon kepada yang terhormat Bapak Kolonel Purnawirawan Putu Agung Suwana untuk bisa memberikan wejangan kepada kami tentang wawasan kebangsaan. Kepada beliau kami persilahkan. Di tempat ini dengan kesederhanaan yang cukup sederhana ini, ngapunten, ini yang bisa kami lakukan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! 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 Oke, itu selalu saya dengung-dengungkan setiap saya pidato maupun pertemuan, karena oke, semangat itu adalah sebagai wawasan kebangsaan juga, supaya mengingat bahwa dulu mencari kemerdekaan sulit setengah mati dengan berkorban jiwa raga demi bangsa Indonesia. Yang terhormat Bapak Ketua Cinta Tanah Air Indonesia beserta pengurus, kemudian para tokoh-tokoh agama di sini. Kalau saya tadi mendengarkan agama, merinding saya, dan saya baru mendengarkan doa dari sekian agama di sini. Tapi saran, mohon maaf, makam pahlawan adalah tempat untuk berdoa. Makam pahlawan adalah tempat istirahat yang perlu disiarahi dan doakan. Tapi tidak tempat untuk beramanat, tidak tempat untuk orasi, tidak tempat untuk makan makanan dan sebagainya. Cukup kita bersiaran dan mendoakan, karena tempat peristirahatan untuk para pahlawan yang gugur mendahului kita. Ini saya syarat. Di sini ada intel koren, terus terang aja. Maaf, intel koren kalau nanti saya ngomongnya ngawur masalah wawasan kebangsaan, tolong saya direkod. Saya adalah Utuh Agung Winarno, Haji STNM, adalah Kolonel Purnawirawan. Saya pensiun di Kodam 5 Brawijaya sebagai staf khusus Topano. Kemudian saya di sini, saya juga pernah jadi partai 7 tahun, Partai Kuning. Kemudian saya mengabdikan ke Dewan Harian Daerah Jawa Timur
yang ada di Mejen Sukono. Kemudian saya karena pensiun, saya di Malang saja. Tapi sekarang saya berhenti dari partai, cukup saya ke Dewan Unit, yaitu tadi mengamalkan wawasan kebangsaan. Sebelum itu saya di sini bukan menggurui, bukan sok jago istilahnya mengetahui sejarah. Saya kelahiran 1958, jadi sudah merdeka dan sebagainya. Jadi kecil saya hanya belajar, maka catatannya banyak sekali. Saya kira tempatnya tidak di sini, nggak taunya nggak apa-apa. Pembicaranya itu cukup saya nggak apa-apa. Tapi saya nanti sebentar dan sebagainya. Mohon maaf saya di sini mulai 12:30. Jadi saya kira di mana sini nunggu karena dipakai partai. Sebenarnya partai itu tidak di sini. Sana, makam pahlawan sana. Dia hanya berdoa, kemudian tabur bunga, selesai. Tidak ada amanat-amanat partai di makam pahlawan. Terus terang, saya orang partai, tapi saya tidak setuju. Tapi kalau berdoa, bersiar, tabur bunga, setuju. Tapi jangan buat amanah, karena jangan dibuat latar belakang untuk partai. Demikian. Baik, saya tadi meluruskan bahwa saya di sini untuk menjelaskan mulai dari angkatan 45. Saya adalah angkatan 45, tapi itu tadi jelaskan cucunya dan sebagainya. Nggak tahu saya ketiga atau keempat dan sebagainya. Di tahun 45 itu penuh dengan pengorbanan. Memang banyak orang-orang politik, banyak orang-orang pinter, tapi tidak berstruktural. Setelah Jepang masuk, kita dijajah Belanda ya 350 tahun, dibodohkan. Beda dengan jajahan Inggris, itu pinter dan sebagainya, pinter bahasa Inggris, pinter ngomong dan sebagainya, pinter semuanya. Tapi persemakmuran ya dikerjain. Kemudian masuklah Jepang mulai tahun 1902. Kita hanya mengambil intisari. Berterima kasih sama Jepang, selama 3 tahun kita dididik militer, latihan fisik dan sebagainya, bisa menembak, bisa merayap, istilahnya kalau tentara M5 tiarap, menjongkok, merayap dan sebagainya, sampai bisa menggunakan senjata meriam, istilahnya senjata ringan, sampai bisa pesawat dan sebagainya. Terima kasih karena tahu Jepang sebelum menyerah itu akan diperkuat oleh orang-orang Indonesia pribumi, yaitu tadi tidak mengambil pelajar, tidak mengambil siapapun, diambil asal kebijakan. Akhirnya Jepang mengambil suatu pola, yaitu organisasi peta pembela tanah air, yaitu mulai dididik. Kan ada kali saya di militer dulu ada perangkat rakyat peta ada, dan Jepang dan sebagainya itu diajarin itu, sehingga dia keras. Di Belanda juga itu cuman didikan Belanda itu memang kerang-kerang apa itu kejam-kejam semua, kejam dan sebagainya. Akhirnya kita punya modal untuk perang. Memang Jepang mempersiapkan pribumi ini untuk membantu dia perang Asia Raya. Nah, di situ tahu-tahu diledakkan kota Hiroshima Nagasaki. Para politikus-politikus kita, Pak Karno dan sebagainya, para perintis ngerti, akhirnya berani. Terus kemudian kita diberi istilahnya kemerdekaan, tidak mau karena tahu Jepang akan menyerah. Nah, setelah Jepang menyerah, dibubarlah peta dan sebagainya. Yang pendidikan itu kemudian masuklah Belanda. Maksudnya kan sudah kalah, yang menang sekutu Inggris, masuklah Belanda mengikuti terus sekutu. Nggak taunya pengen menjajah lagi,
Maka dari itu, ini kan 47 ya kan? Kita sebenarnya sudah dibacakan di Rengas Dengklok dan sebagainya itu. Kemudian para pejuang kita tidak mau proklamasikan di Jakarta, Pak Karno. Akhirnya terpaksa Pak Karno memproklamirkan 17 Agustus. Makanya benderanya yang naik Bu Fatmawati. Maka dari itu anak-anak sekarang harus tahu itu nggak ditulis. Oleh karena itu mohon maaf bagi nanti yang menjabat di Dinas Pendidikan, nanti yang menjabat di DPR, nanti yang menjabat di Wali Kota, buat buku sejarah. Hidupkan lagi pendidikan moral Pancasila, hidupkan lagi pendidikan budi pekerti, agar anak-anak kita merinding saya ngomong ini, sehingga apa ya, tahu tidak dulu. Pernah saya di Musrembang, para sesepuh wanita itu memberikan masukan kepada saya, Pak Agung, nanti kalau dapat dana dari pemerintah kota mengenai jiwa semangat nilai-nilai 45, tolong ke anak-anak muda itu sudah tidak punya etika sopan santun kepada lansia. Ya Bu, mudah-mudahan saya dapat anggaran, saya akan melaksanakan demikian. Jadi perbedaannya jauh. Jadi dikatakan generasi milenial sekarang itu adalah generasi gadget, dipanggil 1000 kali nggak akan greget. Terus Korea dan sebagainya. Pernah ditanya Presiden Soeharto, ini siapa namanya? Nggak tahu. Ustadz siapa? Kemudian Habibie, nggak tahu siapa dan sebagainya. Kemudian cucu pahlawan revolusi, nggak tahu. Tapi kalau nama penyanyi Korea, penari latar belakang, hafal langsung. Ini saya sedih dan sebagainya. Ya inilah apa boleh buat. Oleh karena itu nanti saya jelaskan di wawasan kebangsaan itu isinya, kesimpulannya. Jangan sampai kita diperbudak oleh bangsa lain. Jangan sampai kita dikelirukan lurusnya cita-cita nasional. Apa sih cita-cita nasional? Ada 5 Pak. Saya juga baru belajar sekarang ini. Ada 5 itu. Dulu-dulunya ngapain 36 tahun saya di tentara. 1. Merdeka. 2. Berdaulat. 3. Bersatu. 4. Adil. 5. Makmur. Itu kalau dihadapkan pemerintah sekarang, mohon maaf, lebih baik kembali ke Undang-Undang Dasar 45 seperti dulunya yang asli, tidak diamandemen. Karena presiden di dalam melaksanakan pekerjaannya, kalau sudah di luar konstitusi atau aturan MPR, berhentilah. Tapi sekarang kan nggak mau dipilih langsung oleh rakyat, ya sudah, mandul MPR, DPR-nya penuh dengan nggak tahu lah, saya bukan orang dan sebagainya. Akhirnya ya begini nih jadinya, harta kekayaan kita berlimpah ruah. Mohon maaf, saya mengatakan berlimpah ruah. Saya pernah di Irjenat 2 tahun. Jadi saya sudah masuk Tembagapura. Apa yang dikatakan di situ emas, tembaga dan banyak sekali. Benar, saya sudah masuk. Gitu. Tembagapura sampai ke lereng-lereng Lubang dan sebagainya. Kuning semua emas. Tapi bukan itu yang dikhawatirkan. Ada kader-kader lain yang mahal karena tidak kita yang mengolah konsentratnya, tapi yang mengolah konsentratnya adalah orang luar. Kita tahunya beres. Baru sekarang timbul nikel, batu bara. Saya pernah di Kalimantan, batu bara dan sebagainya. Itu namanya peta tanah itu kayak kita kuburan. Habis dipakai itu tidak direklamasi lagi dan sebagainya. Ya begitu itu.
Siapa yang salah? Aku tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Nanti aku ngomong salah, digeret sama polisi sana. Kemudian nilai lainnya, pengertian wawasan kebangsaan yang ada 4 pilar, yaitu Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila. Itu sudah modal kuat. Dulu kita ada P4, dulu kita dikerjain di PP7, mantap, yang 38 jam dan sebagainya. Sekarang tidak ada. Apa yang kita hafalkan, apa yang kita dalami, tidak ada. Tambang kita dikeruk, dikeluar, kita diam dan sebagainya. Ada invasi yang mudah-mudahan kata-kata saya itu tidak salah. Morowali demikian. Kalau sudah ada demo, tidak ada di TV, ya, tapi kalau di viral ada dan sebagainya. Apakah ini hoax dan sebagainya. Ini saya minta bahwa kalau saya jabarkan ini mau maghrib dan sebagainya, banyak Bu, banyak. Oleh karena itu mohon maaf, buatkan tempat belajar untuk anak-anak. Jangan dibiasakan, ini ngomong ya, jangan dibiasakan. Saya punya cucu, nggak tak kasih, kalau ke rumah eyangnya jangan coba-coba kamu buka HP, kayak gitu kan. Ini kakeknya, tuh nenek, ayo ngomong dan sebagainya. Saya khawatir kalau sudah kesehatannya terganggu, mulai matanya, mulai saya juga sakit jantung. Saya lihat anak muda itu ini, itu sakit apa itu? Yaitu banyak kebanyakan apa telepon, komputer dan sebagainya yang terlalu apa itu, kesenangannya melebihi dari segala-galanya. Kasihan ibunya ngikuti kesana kesini anaknya. Apa kita pengen begitu? Bagi ibu-ibu, saya bukan melarang, karena bapak-bapaknya kan sering keluar kerja dan sebagainya. Anak-anaknya mohon diberitahu kalau itu jelek, ini baik, tapi diberi latar belakang. Jeleknya demikian, baiknya demikian dan sebagainya. Karena saya dulu, mohon maaf, orang nggak punya Bu, orang nggak punya kok bisa jadi kolonel Pak Agung. Waduh, ilmunya, tirakatnya ampun sebuah dan harus pinter. Nah kalau kita di desa bahasa Inggris ya kalah sama di kota. Kemudian bagaimana biaya dan sebagainya. Saya dulu ngandol truk, lo bener ini, terus nunut sepeda dan sebagainya. Maka teman-teman saya kata, kolonel ya pangkat loh. Ya tapi gue angel gak sembarangan ini. Ini waktu dulu ya, mohon maaf, kolonel itu sulit. Sekarang banyak bintang aja bertaburan dan kolonel lagi. Ini bagaimana? Saya lanjut Pak Panitia, karena waktunya ini sudah mepet. Jadi pada prinsipnya kita sudah merdeka belum? Mengapa saya katakan gitu? Merdeka secara fisik, tapi kita masih, mudah-mudahan salah perkiraan saya, jangan sampai kita dijajah orang asing. Masalah ekonomi, sosial budaya, politik, ideologi, dan keamanan. Ini saya titip. Kita tua-tua ini sebentar lagi juga andek di liang kubur, tapi belum tentu anak-anak didik kita. Maka hidupkan lagi lah pelajaran pendidikan moral Pancasila, kemudian budi pekerti. Kalau biar nilaimu 100, tapi kalau etika sama orang tua tidak sopan, percuma, nggak ada hasilnya. Ini mesti dibawa kita. Ada orang yang mendidik 3 orang berhasil di luar negeri semua kerjanya, tapi bapaknya sampai meninggal yang nungguin temannya. Bagaimana? Nggak nangis kita. Ini saya harapkan apa ya, wawasan kebangsaan kita itu merdeka, kemudian berdaulat. Kita daulat karena
perjuangan yang kita tempuh, bukan hadiah merdekanya itu. Berdaulat kita, negara yang berdaulat bisa menentukan kekuasaan dan sebagainya demi bangsa negara dan memakmurkan rakyat. Bersatu itu penting, bersatu itu. Jadi mulai Papua sampai Aceh, saya pernah di Timur terakhir 99, jatuh kembali, diambil oleh, ya, kembalikan lagi ke Portugal dan sebagainya, Australia. Sakit rakyatnya. Dulu uangnya Indonesia, sekarang dolar. Kerjanya apa? Sulit kalau kita Daniel, apa bahasa Jawa dikandani, suruh nanam, ya nggak bisa. Perlu bekerja dan sebagainya. Gagal. Jadi ya begitu kita ya sudah, tetap aja makanannya ramban kangkung, mohon maaf. Kemudian mohon maaf, babi disusui, anaknya dia dijaga, serius ya, dan sebagainya, nelongso saya dan sebagainya. Ya sudah, karena harta kekayaan kita habis untuk menghidupi orang sana untuk mendidik baik. Ya sudah, apakah mereka sehabis Timur merdeka, nanti ada Papua merdeka, Aceh merdeka, Ambon merdeka. Pernah dengar pahlawan dari Papua? Pernah ada? Saya sampai belajar dari Ambon ada, kemudian Kalimantan ada, kemudian Aceh ada, Sulawesi ada. Saya ingin tahu pahlawan Papua. Ya itulah, karena dia dulu dininak bubukan oleh penjajah Belanda. Tuh, makanya kuncinya, kesimpulannya, mohon izin para senior, mohon izin para ibu, adalah bersatu. Bersatu kita teguh, jangan sampai bercerai, pasti akan jatuh. Perjuangan 45 dulu adalah bersatu, karena melihat anjajuknya diturun gagal semua, sampai Ambon, Pak Timur gagal semua, di Ponorogo gagal semua, ya karena kedaerahan. Setelah bersatu dipimpin oleh Jenderal Sudirman maupun Pak Karno, merdeka. Siapa mau mengajarkan? Tidak ada. Ini saja barangkali pesan saya. Kalau diadakan diskusi pertanyaan, memang lama, bahkan kalau saya fotokopikan aja terpean saya ini, saya bagikan. Saya ulangi lagi tadi, Mas Trip, ini bukan slogan dulu, ini benar-benar tulisan anak-anak muda ini. Mengapa dikatakan Mas Trip? Mas itu bukan singkatan. Mas adalah menghargai, karena yang perang itu umur 17 sampai 20. Mau dipanggil Pak, masih muda, mau dipanggil Dik, tak pantas, karena dia berjuangnya jago di dalam hal persenjataan dan sebagainya. Maka dipanggil Mas. Trip adalah tentara Republik Indonesia pelajar. Itu akhirnya dia digabungkan jadi satu, mulai angkatan 45, mulai peta, mulai Mas Trip, dijadikan satu jadi Tentara Republik Indonesia, dan sekarang itu Tentara Nasional Indonesia. Ini kuncinya dari dijelaskan dan sebagainya, bahwa saya dulu tahu juga Mas Trip, saya bersingkatan, makanya Mas itu adalah panggilannya anak-anak muda itu dipanggil orang-orang Mas Trip adalah Tentara Republik Indonesia pelajar, karena masih muda-muda dan masih pelajar. Kemudian tahun 47 ini banyak ada di SDN 1 Madiopuro 11 orang Bu Pak, itu dimasukkan ke yang sumur, sampai sekarang belum terangkut. Hinanya saya ini mau berjuang ke wali kota, bahwa sumur itu dibagi dua, baru dengan bangunan SD Madiopuro 1, SDN Madiopuro, sampai sekarang saya berjuangkan. Para handai tauran atau anak cucunya kalau mau nyekat nggak bisa, karena tertutup oleh palang pintu SD. Saya berjuang
agar benar-benar nanti dijadikan tempat ritual atau apa itu, wisata religi. Sama 11 orang dan sebagainya. Ini adalah yang membunuh adalah kebanyakan kurgan. Jadi tentara berada hitam kejamnya. Jadi bergeraknya mulai dari Tumpak dan sebagainya. Makanya kalau ada pertempuran jalan salah sana dimakamkan. Ada 200 sudah dimakamkan di makam Suropati. 11 orang masih ada namanya sana. Itu ya kemungkinan komandan-komandannya ya ini juga sama 47. Jadi agresi pertama Belanda masuk yaitu bonceng ke sekutu. Ini saja, marilah kita berdoa mudah-mudahan arwah beliau-beliau yang benar-benar berjuang untuk demi merdekanya bangsa Indonesia, kita doakan semoga arwah beliau diterima di sisi Allah Tuhan, kemudian diampuni dosa-dosa. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau saya singkat, memang waktunya ada. Kalau panitia yang tadi udah pesan sama saya, silakan diambil di fotokopi secara peta, secara mastrip, kemudian wawasan kebangsaan. Ini saja dari saya. Mohon maaf apabila kata-kata saya kurang berkenan, saya menggurui dan sebagainya, tidak maksud saya, tapi saya hanya menyampaikan kita sebagai pengurus harus benar-benar mewarisi nilai-nilai jiwa semangat angkatan 45 sehingga kita bisa merdeka dan bebas menghirup udara seperti ini. Demikian akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kolonel Purnawirawan Butuh Agung. Demikian Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh beliau. Yang perlu kita garis bawahi adalah untuk mempertahankan kemerdekaan ini dan mengisi kemerdekaan ini kita harus bersatu. Karena itu menjadi satu modal kita untuk maju. Bapak Ibu, karena waktu yang tidak mencukupi, karena ngapunten kami terhambat oleh kegiatan partai karena yang perintah katanya di RRI sehingga dinas tidak berani melarang. Nah akhirnya kita yang dikorbankan. Untuk itu kami mohon maaf karena harusnya diawali jam 2, kami harus mengawalnya jam 3:30. Bapak Ibu, perlu hanya satu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini, menegaskan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Wulan. Mari kita luruskan rasa tentang kemerdekaan Republik ini. Yang benar adalah 17 Agustus adalah sebagai kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan Republik Indonesia, karena Republik tidak pernah dijajah dan Republik baru terbentuk pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi frasa ini mari kita gaungkan bersama-sama, karena sekali lagi Republik tidak pernah dijajah. 17 Agustus merupakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam teks proklamasi Indonesia. Kami bangsa Indonesia, bukan kami Republik Indonesia. Ini sebagai pesan kami, inilah yang diperjuangkan oleh persaudaraan cinta tanah air Indonesia untuk meluruskan tentang rasa kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan tentunya ketika Republik berdiri, mau tidak mau sebagai bangsa Indonesia yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki Bhinneka Tunggal Ika, suka tidak suka, mau tidak mau, panjenengan harus bisa menjalankan apa itu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu menerima perbedaan di negeri ini. Tidak ada yang lebih unggul daripada yang lainnya. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu yang harus kita camkan sebagai generasi penerus perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Sekali lagi, kami mohon maaf, kami kembalikan kepada
pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Ulun Basuki Langgeng. Terima kasih atas sambutannya tadi. Baiklah, untuk acara berikutnya karena tadi sudah adzan maghrib sudah lewat, jadi kita lanjutkan, yaitu kami untuk para tamu undangan, untuk para pendoa dari lintas agama untuk bersiap ke depan tumpeng karena nanti akan diucapkan sama Ki Suroso. Kami persilakan ke depan dan setelah itu adik-adik untuk menghibur dari tari-tariannya ya. Dari kami selaku pembawa acara, apabila ada kurang-kurang kata, salah lebihnya kami mohon maaf dan sebenar-benarnya. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bisa toh? Di suratnya pakai. Ayo, pakai pengeras. Yo, untuk no wes penting untuk no. Ayo saji. Kita dari rakyat ini. Nomor besar kita. Nun sewu dumateng para sepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kula terus Mbah Umar, mereka nyampaikan ikrar Mbah. Nun sewu dumateng para bapak, para sederek sedaya ibu sesepuh ingkang sampun diaturi pinarak wonten ing monumen pahlawan Tribuniki. Sawanci panjenengan dipun suwuni ikhlasipun penggalih anyakseni ing kajat menika. Sawanci keluarga PCTA sedaya warga masyarakat Malang ngadhe kajat menika nalurekaken nalurane para winasih duwe nguni menika sarasang kebangsaan wonten Dirgahayu Republik Indonesia ingkang angka 78 mugi tansah pinaringan rahayu. Tarakit sekol suci toyo jajan saking sarenipun bumi suci cahyane Bapa Surya dayane Ibu Sasi ugi ubaraminipun sedaya menika kalasthanan wonten tumpeng punar mugi sedaya ingkang dipun suwun semanten sedaya tansah kabul kanyuwune. Kajat menika katur dumateng Gusti Kang Maha Agung, Gusti Kang Maha Suci. Dipun aturaken supados tansah angapurana amayungana dumateng kita sedaya tansah nyuwun dumateng panjenengan Gusti Kang Maha Agung. Ugi wonten kesupen caos hormat dumateng para nabi, para wali, para wiku, para si sedaya dipun caos hormat tansah nyanggunga samoga musike lampah sak tindak rembak sak terima sedaya keluarga PCTA anggadhe kajat menika. Boten kesupen kajat menika kasaksenan Bapak Koso, Ibu Pertiwi, Bapak Surya, Ibu Sasi, Bapak Temi Bawa sedaya para ibu tansah pinaringan rahayu wilujeng slamet. Ugi boten kesupen ngawruhi dumateng guru akal cikal bakal bedah kerawang wonten ing Kitha Malang. Ugi ngawruhi dumateng pahlawan trip, pahlawan pejuang kemerdekaan wonten ing Malang kota menika. Tansah dikabul tansah pinaringan jembar kubure padang dalane diaku Gustine pinaringan swarga bapane. Ugi boten kesupen kita sekeluarga gadhe kajat ya menika
ngaurai dumateng leluhur kita sedaya kang sampun sumari dhateng jaman kelanggengan jalar estri ageng alit tuwana kang sampun wangsul dhateng jaman kelanggengan dipun aturi tansah pinaringan jembar kubure ugi pinaringan rahmat kubur nikmat kubur sedaya ingkang gesang kita sedaya nyuwun sawabe anggen kita nyuwun seger waras kuat selamat gampang kangsal upaya sandang lawan pangan lumintu rezekine kathah sesrawungane awal tumekane akhir saben wonten Allah lan sirih ajeng menika leres ing dinten jemu minggu pon mugi tansah nyuwun sawabe dinten pitu pasarane gangsal taun 2013 jangkepe rinten kelawan dalu asmanas tale wangke ugi kala mangsa ajeng menika sedaya keluarga tansah pinaringan saruning gegriyan samete sak jeroning griya samete sak njawing griya slameta sak raja gadhanipun sedaya slameta para bapak ibu sedaya sesepuh sepuh ingkang datur pinar wonten ing mriki cekap semanten tembung saha pakiran kula mugi tumapan piyambak-piyambak sak seranganipun keluarga PCTA Kota Malang nggadhahi kajat mugi kairing kaki selamat lan selamat matur nuwun sampun salam rahayu. Monggo kami persilakan untuk dahar. Mungkin Pak Umar yang motong pertama. Monggo. Persiapan untuk hari kita. Untuk panitia, tolong di steril untuk adik-adik yang mau menari di pinggir jalan. Oke. Untuk adik-adik yang mau menari, siap?